ya. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana perasaannya pagi ini? Senang. Senang. Kenapa senang ya? Kan tentu ada alasannya senang ya kan? Kenapa? Kalau Rido, kenapa senang? Ada apa? Bekalnya banyak nggak tadi pagi? Bekal dari rumah? Hah? Nggak ada. Terus apa perasaannya senang? Masa cuma senangnya, nggak ada alasannya? Kenapa? Jody, apa Jody? Perasaannya gimana kalau Jody pagi ini? Sedih, senang, gembira? Ngantuk. Jangan-jangan pagi dan ngantuk ya? Udah ada? Jujur, nanti jam siang malah ngantuk. Kalau kerja kelompok nggak ada yang nggak aktif, semuanya harus aktif. Ardi, gimana perasaannya Di? Hah? Udah mau kayak ngantuk? Gimana perasaannya? Ada lagi? Mana Izra, kenapa senangnya mata saya cantik? Itu motivasi intrisik saja. Sekarang harapannya nanti dalam masa pembelajaran semuanya harus aktif. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, coba satu orang bikin dulu berdoa. Satu orang, jangan nyuruh yang lain, angkat tangan diri sendiri. Dan tidak boleh mengulang kalau yang sudah disebutkan oleh temannya. Baik. Minggu lalu masih ingat enggak pelajarannya apa? IPA-nya ya, bukan matematikanya. Karena hari ini pelajaran IPA. Sarah. Minggu lalu, masa kalian kelas 7 minggu lalu materi IPA-nya, ayo. IPA-nya. Minggu lalu belajar apa kita? Ayo. Hah? Satu kata yang kamu ingat pelajaran minggu lalu. Minggu lalu. Karena ini nyambung dengan yang minggu lalu materi kita hari ini. Nama-nama tulang. Aku tulang aja satu kata. Kan ibu minta cuma satu kata ya. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Rido. Tulang kaki, Bu. Tulang kaki. Tulang kaki masuk bagian apa? Jenis tulang apa? Tulang gerak. Alat gerak. Kemudian itu tulang rawan, Bu. Tulang rawan. Rahil Arjuna. Tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan. Serah, terjulur serah. Minggu lalu kan belajar diri kita sendiri itu. Tulang belakang. Habil. Tulang rahang. Jordi. Tulang
tulang pipa. Contoh tulang pipa apa? Gerak. Hah? Contohnya bagian mana tulang pipa itu? Tulang pipa. Melija. Sendi mati. Baru ada yang nyebut semuanya tadi tulangnya kayaknya. Sheila, balik lagi dengan Sheila. Hah? Sendi gerak. Rija, kita apa minggu lalu? Alat gerak pasif. Gerak pasti. Seringan terlibat dalam proses pembelajaran. Nanti jangan dalam kerja kelompok khususnya hanya satu orang yang bekerja. Ini aturannya. Ya, sepakatan kelas kita. Harus semuanya aktif. Harus berani menyampaikan pendapatnya. Jangan nanti disuruh maju ke depan untuk mempresentasikan, nyuruh satu orang, nyuruh kalau bisa tunjuk diri kalian sendiri mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan. Itu lebih baik. Baik, siapkan posisi tubuh kalian. Duduk yang senyaman mungkin. Kemudian jaringan yang kita bicarakan ini adalah tingkat yang ketiga lebih mendalam, yaitu tentang organ tubuhan. Ya. Tingkat sel, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga adalah organ. Kumpulan dari organ-organ tadi akan membentuk apa? Setuju? Ingat, kalau kumpulan dari sel akan membentuk sebuah jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari organ akan membentuk organisme tadi bisa terbagi ada hewan, tumbuhan, manusia, itu udah ke organisme. Baik, karena tadi udah dibagi kelompoknya, sekarang duduk berdasarkan masih tentang bagian organ yang lain, itu tentang tumbuhan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan mengamati video dan gambar, kalian mampu menyebutkan organ tumbuhan dan fungsinya. Tahu? Kalau kita tadi contohnya organ bagian tubuh kita ada tulang, kemudian ada apa lagi bagian tubuh kita, organ tubuh kita, otot, apa lagi? Kulit, apa lagi? Organ. Dari yang bisa kita lihat, mata, apalagi gigi itu bagi tubuh kita, ya. Dia nggak masa kita bicara diri kita sendiri aja kita nggak tahu dengan diri kita. Sekarang masuk ke bagian tumbuhan. Makanya tadi mengamati dengan beberapa media tadi, video, kemudian minta kalian mengambil salah satu bagian. Kelompok 2, HP-nya ada? Nggak tahu. Betul, tadi siapa yang bawa? Yang 2, coba tolong pinjam. Buka matanya. Apa yang dirasakan? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Malah mengantuk menikmati musiknya. Sudah kejam tadi, malah benar-benar kejam. Ada ya? Ada yang benar-benar kejam? Ngantuk? Apa yang dirasakan? Sarah, apa yang dirasakan tadi? Sunyi dan menikmati lagu.
lagunya kan? Ardi, Padi. Masa sama dengan Sera. Izra, jangan malah di belakang ini menikmati benar, malah terpejam matanya. Apa yang dirasakan tadi? Tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman. Kenapa? Tenang dan nyaman tadi. Kenapa? Jadi yang benar. Jungsi yang apa? Ya. Udah siap semuanya untuk belajar? Jangan nandang. Posisi yang tegak. Nanti akan hitung di dalam hati masing-masing. Kita akan melakukan tarikan napasnya. Hitungan 4, kemudian tahan sampai hitungan 4, kemudian hembuskan sampai hitungan 4. Hitung di dalam hati masing-masing. Dan tenang, kalau bisa pejamkan matanya. Kemudian kalau tidak dipejamkan juga, lihat ke bawah, rasakan dan dengarkan musik. Cari posisi yang tadi yang senyaman mungkin. Tarik napasnya. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik lagi. Rasakan udara yang segar di pada pagi hari ini. Nikmati setiap musik yang kamu dengarkan. Tarik perlahan, tahan, hembuskan. Tarik lagi. Tahan. Hembuskan. Lakukan lagi. Tarik napasnya. menjadi alat perkembangan vegetasi. Contohnya pada nyambung kita perlu belajar alat ini dimulai dari yang pertama adalah menancapkan tumbuhan media atau masih. Yang kedua untuk pertukaran gas. Iya, tadinya. Atau menopang tekanan tanaman. 3. Menyerap air dan unsur hara atau nutrisi dari tanah atau media ke tubuh tumbuhan. Pada beberapa tanaman, akar bisa juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada ungu.
kamu? Kita yang kemarin dulu materi kelas 7 tentang sistem organisasi kehidupan. Bahwa tubuh ini adalah sebuah organisme. Organisme disusun oleh beberapa organ. Seperti tubuh ini disusun oleh akar. Bawa uang dan beli. Tadi kamu dapat apa? Kemudian kamu dapat bagian yang mana? Dan buka dulu dapat apa kamu? Dapat bebek. Dapat apa? Akaru. Akar. Bunga ida. Bunga. Kamu dapat apa? Batang. Batang. Iya, baru batang. Pilih di sini. Bagian kamu Apa ada. dia pilih bebek tuh? Bunga bawah deh, bunga deh, bunga bawah. Ih, dari sini batang. Siapkan tugasnya dibagi. Manajemen kelompoknya dilakukan. Jangan kita maju ke depan. Dulu. Kalau kelompok 2 yang presentasi, kelompok 3 wajib menyiapkan banyak untuk kelompok 2. Begitu juga nanti kelompok 3 presentasi, kelompok 4 yang menyiapkan pertanyaan. Kemudian kelompok 4 presentasi, berarti kelompok 1 yang menyiapkan pertanyaan. Dibagi semuanya dalam satu kelompok tadi harus semuanya bekerja. Dan itu kan yang dijawabnya, jadi membaca dan membuka dan menutup itu adalah moderator. Kalau yang 3 berarti 1 moderator, 1 pemateri, 1 penjawab. 1 kelompoknya 3. Kalau yang 4, 1 kelompoknya ada 4 orang timnya. Oke, tadi kamu jadi apa? Moderator. Ya. Yeay. Jadi kamu nih. Ibu, buatkan. Lalu ke sana lihat kawannya lain cara jadi moderator seperti apa. Kan kamu kelompok 3 ya kan? Ini kelompok 1. Ya, gimana caranya? Ada kan? Belajar ngomongnya. Boleh kamu tanya-tanya di sini. Apaan? Kamu sesuai dengan yang kamu dapat saja. Ya, posisinya tadi. Apa? Yuk. Sesuai kalau kamu dapat akar, berarti kamu hanya khusus menjelaskan fungsi bagian organ akar. Dan di kartu itu semua organ, fungsi semua organ di situ ada. Bantu kamu lihat lagi. Jangan sampai salah tempel kamu. Ya? Jangan salah tempel. Dilihat kartunya dibaca.
kami. Saya akan membacakan informasi di bawah. Kami akan membacakan tentang fungsi dari akar. Iya. Yang pertama, melancarkan tumbuhan pada media tanah. Yang kedua adalah mengukur dan yang ketiga, menyerap air dan unsur hara, nutrisi dari tanah. Media ketiga, menyimpan cadangan makanan tentunya dan motor. Keempat, alat penggunaan vegetatif, contoh tumbuhan paku. Dan yang terakhir, untuk pernapasan dan pendukung fotosintesis, contohnya bakau dan keripik. Sekian Pertanyaan. sekian presentasi. Jika ada yang mau bertanya, kami akan memberi jawaban. Tanaman yang kamu bawa itu akarnya serabut atau tunggang? Jenis akar tanaman yang kamu bawa itu jenis akar apa? Tunggang jenis itu Rasanya. karena tidak memiliki terlalu banyak akarnya. Kalau banyak serabut. Karena tidak memiliki akar terlalu banyak. Tidak memiliki akar terlalu banyak. Bagaimana kalau berdua? Jawaban dari mereka. Jenis akar tunggang. Ubi tadi termasuk akar tunggang. Kalau berdua gimana? Naruh. Naruh. Benar. Ya. Ada lagi yang tanya kalau berdua? Oh, saja. Ada kan? Fungsi akar. Akar adalah fungsi akar adalah menanamkan tumbuhan pada media tanah, memperkokoh, menopang keadaan tanaman, menyerap air dan unsur hara nutrisi dari tanah, media tumbuh tumbuhan, menyimpan cadangan makanan misalnya pada umbi dan wortel, alat perkembangan vegetatif, contoh tumbuhan paku, untuk pernapasan lingkungan fotosintesis, contohnya bakau beringin. Itulah fungsi akar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, duduk. Kelompok 2 bisa memberikan penilaian terbaik untuk bisa. Kamu nilai dulu. Baca penilaian tadi. Dibaca penilaian untuk kelompok 1 tadi. Untuk penilaian kelompok 1, Pito, catatan perilakunya dia serius dalam mengerjakannya. Oh. Ijra juga serius, Jody serius, dan Dani serius juga. Butir sikapnya baik, Pito baik, Ijra baik, Jody baik, Dani baik. Tindakan lanjutnya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas penilaiannya. Saya kembali ke tempat. Dibaca kartu-kartunya tadi. Dah, nih kelompok aktif. Bu, ya bu, badannya nih pakai jadi mana?
Nah, kita sudah melakukan observasi ya, observasi pembelajaran atau kegiatan di kelas 8. Jadi hari ini saya memanggil Bu Ayu lagi untuk melakukan kegiatan observasi. Jadi ini tujuannya adalah kita akan melihat ya hasil ataupun seperti apa penilaian terhadap supervisi pembelajaran yang sudah Bu Ayu lakukan. Jadi tujuan kita adalah untuk menganalisis hal-hal yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang telah Bu Ayu lakukan kemarin ya. Jadi seperti apa tindak lanjut atau seperti apa refleksi nanti kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Ayu kemarin ya setelah kita melakukan pembelajaran di kelas? Perasaannya sangat senang, bahagia karena sudah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menjadi rencana saya. Walaupun mungkin dalam proses perjalanannya ada hal-hal yang memang perlu saya perbaiki lagi. Tapi secara keseluruhan ada rasa kepuasan tidak? Ya. Oke, kalau dari pembelajaran kemarin yang Ibu Ayu rasakan, apa hal yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah Ibu Ayu rasakan? Hal yang sudah berjalan dengan baik, mungkin anak-anak ini sudah mulai aktif, walaupun memang harus saya sadari bahwa harus melakukan ekstra dengan berbagai contoh dalam diskusi, kemudian mereka melakukan presentasi. Saya memang supaya anak ini memberikan pertanyaan kepada kelompok yang melakukan presentasi ini, saya melakukan beberapa trik untuk supaya misalnya kalau kelompok satu yang presentasi, maka kelompok dua wajib memberikan pertanyaan. Setelah itu yang lain boleh, tetapi yang kelompok dua ini harus wajib. Jadi itu sepertinya supaya memang dalam proses pembelajaran anak ini menjadi aktif. Kemudian saya juga meminta dari setiap kelompok tadi juga melakukan penilaian terhadap temannya yang melakukan presentasi. Jadi sejauh ini hal tersebut sudah sudah berjalan dengan baik ya menurut penilaian Bu Ayu ya, kemarin prosesnya gitu ya. Oke. Kemudian kalau dari sisi lain yang menurut Bu Ayu yang masih kurang apa kira-kira dalam pelaksanaannya kemarin? Masih kurang karena memang masih untuk mereka melakukan pertanyaan itu belum bisa menggali lebih dalam dari materi yang teman-temannya sampaikan. Ini mungkin perlu PR tersendiri bagi saya bagaimana anak-anak ini bisa memberikan pertanyaan dengan kelompok yang melakukan presentasi tadi bisa lebih mendalam pertanyaannya. Ya berarti mungkin ada masih ada ya kemarin pun saya lihat beberapa pertanyaan anak-anak ini masih sifatnya dangkal gitu ya, misalnya belum terlalu dalam. Jadi tapi itu saya pikir juga sudah bagus, itu sesuatu yang sudah positif ya, yang penting sudah ada mereka mencoba gitu terkait dengan bentuk pertanyaannya sudah sesuai dengan keinginan kita atau tidak, kan bisa kita perlahan membentuknya gitu. Kemudian kalau kita lihat kemarin pembelajaran yang sudah Bu Ayu lakukan, tentu kan sudah kita bisa lihat apa yang sudah baik dan apa yang rasanya masih kurang. Jika misalnya kita umpamakan ya pembelajaran ini ada Bu Ayu punya kesempatan lagi untuk mengulang gitu, apa kira-kira yang mau lebih diperbaiki lagi di situ? Kalau yang otomatis tetap saya akan lakukan seperti ini. Mungkin dengan pelajaran yang lain, materi yang lain, tapi saya berusaha untuk supaya anak-anak ini menjadi lebih aktif dalam proses sesuai dengan konteksnya. Karena kita ketahui anak-anak kita ini aktif, tetapi kebanyakan aktifnya itu biasa kebanyakan di luar
luar konteksnya, tidak dengan pembelajaran tadi itu. Kemudian saya juga akan berusaha memberikan pendampingan kepada anak-anak ini bagaimana mereka bisa mengajukan pertanyaan baik dengan temannya ataupun dengan saya pribadi sebagai gurunya itu bisa memberikan pertanyaan itu lebih dalam lagi, bisa kritis terhadap materi-materi tadi. Berarti intinya memang harus ada upaya dari kita untuk memancing mereka untuk memberikan pertanyaan yang lebih itu ya, ini ya, lebih kritis. Oke, kemudian di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bu Ayu susun kan pasti kita memiliki tujuan ya dalam pembelajaran, karena materinya kemarin terkait dengan sistem organ tumbuhan ya. Jadi di sini setelah menyelesaikan pembelajaran kemarin, menurut Bu Ayu tujuannya tercapai nggak? Alhamdulillah tercapai, walaupun mungkin masih ada hal-hal yang lain tidak keseluruhan dari siswa itu, tapi ada bagian-bagian siswa yang tetapi saya sudah kalau saya menilai itu sudah mungkin di atas rata-rata dari Kalau misalnya kita kan kalau kita sebagai guru pasti menginginkan itu 100% ya itu tercapai gitu. Tapi kalau Bu Ayu kemarin merasakan atau melihat perkembangan ini dari segi pencapaian tujuannya ada berapa, di angka berapa persen kira-kira? kalau dipresentasikan mungkin di angka 80%. Jika saya lakukan lagi dengan sesuai kemudian ada lumayan nilai yang saya. Jadi memang itu ya. Oke ya, jadi begitu Bu Ayu tadi ya. Kemudian kalau dari segi tujuan tadi udah dicapai tugas itu, saya pikir juga sudah bagus ya Bu Ayu pencapaiannya. Kemudian kemarin kan Bu Ayu sudah memilih metode ya, metode seperti apa yang dilakukan di kelas, diskusi atau seperti apa. Menurut Bu Ayu sudah sesuai harapan nggak diskusi yang sudah dilakukan oleh guru? Kalau sesuai harapan, karena memang awalnya saya itu kan di kelompok di kelas ini awalnya dibagi menjadi 3 kelompok, tapi setelah saya pikir-pikir nanti dalam proses presentasi ini ada anak, kalau semakin banyak di dalam kelompok ini siswa ini ada yang tidak aktif gitu. Maka saya perkecilkan lagi di dalam ini kelompoknya tadi dari satu anggota dalam satu kelompok tadi anggotanya 4 atau 5, saya perkecil lagi menjadi 3 supaya harapannya supaya dalam 3 orang ini semuanya aktif dan bekerja sama gitu. Berarti udah itu ya, udah kalau dari segi apa namanya memancing anak agar aktif sudah dilakukan gitu ya. Memang saya lihat juga karena dari satu kelompok 3 orang, dia mau tidak mau mereka harus terlibat semua gitu ya. Kalau kita jadikan 5 memang kesannya nanti ada yang pasif begitu ya. Oke, sudah bagus ya. Kemudian kalau dari segi kedisiplinan kemarin juga saya amati bahwasannya anak-anak ini kadang ya seperti yang Bu Ayu ceritakan tadi, mau izin keluar mereka kadang masih belum teratur begitu kan, semau mereka kadang keluar dari kelompok mereka pun kadang semau mereka, ada ngomong misalnya kadang masih semau mereka juga, padahal itu dalam situasi diskusi gitu. Ini kan memang masalah ini hal yang sering kita temui, tapi menurut Bu Ayu ini untuk mengatasi hal seperti ini seperti apa kira-kira? Kalau saya khususnya keluar masuk kelas ini, izin keluar masuk kelas saya, sebelum saya memulai pembelajaran itu, saya meminta anak-anak ketika memang mereka ada keperluan untuk keluar, ya silakan keluar dulu sebelum proses pembelajaran. Tapi ketika dalam proses pembelajaran, saya kalau yang tidak darurat benar, saya tidak memberikan izin untuk keluar. Ya. Memang harus kita latih ya anak kita agar lebih sesuai dengan kedisiplinan yang sudah kita atur dalam kelas. Kemudian ini terkait dengan hal yang strategi pembelajaran ya, karena di awal saya lihat ada beberapa pertanyaan yang boleh sampaikan ke murid.
saya yakin ini tujuannya agar anak-anak ini lebih aktif atau berpartisipasi, memberikan jawaban atau memberikan tanggapan gitu atas pertanyaan yang diberikan. Tapi saya lihat memang ada yang murid yang masih kurang tertarik dengan pertanyaan, atau bahkan sama sekali dia tidak mau pernah sama sekali dia mau memberikan jawaban atau memberikan tanggapan gitu. Mengenai kondisi siswa yang seperti itu, apa rencana Bu Ayu gitu, mengatasinya? Kalau untuk mengatasi anak-anak yang memang kurang aktif ini, saya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada dia untuk, memang saya agak sedikit ini ya, saya tunjuk langsung supaya dia untuk memberikan pendapatnya apa yang saya sampaikan. Dan yang penting saya pertama dulu ketika saya memberikan sebuah pertanyaan itu saya meminta untuk mengangkat tangan terlebih dulu gitu. Kemudian ketika saya melihat ada anak yang tidak mengangkat tangan, justru itulah yang saya lemparkan dulu untuk menjawab gitu. Itu strategi saya. Berarti upayanya ini kalau apa sih sudah itu ya, karena kadang kalau kita tunggu dia punya kemauan sendiri untuk menanggapi atau menjawab memang kadang susah. Kita harus memulainya dengan menunjuk, jadi begitu ya. Untuk langkah pertama itu sudah tidak masalah, namun usaha kita berikutnya akan bagaimana dia akan menjadi kesadaran diri tanggapan begitu ya pertanyaan. Kemudian kalau dilihat kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Ayu, dalam pikiran Bu Ayu, kekuatan yang sudah Bu Ayu miliki ketika mengkondisikan mereka dalam kelas itu seperti apa? Yang pertama bahwa kekuatan itu saya yang pertama melakukan diri pendekatan, dan yang paling penting saya sudah mengetahui dulu karakter anak-anak di kelas ini. Karena di kelas 8 ini memang siswanya juga lumayan memiliki karakter yang boleh dikatakan aktif, tetapi aktif ini di dalam proses pembelajaran biasanya tidak sesuai dengan konteksnya itu. Tapi saya bagaimana anak-anak yang aktif ini supaya bisa memberikan sesuai dengan konteksnya. Contoh saya memancing seperti kemarin. Saya karena mereka ada membawa tumbuhan yang nyata seperti pohon ubi, saya melakukan pemancing seperti ini. Apakah pohon ubi ini memiliki organ yang lengkap, memiliki 5 organ tadi? Mereka jawab ada yang tidak. Apa saja yang tidak dimiliki? Mereka menjawab ini adalah bunga. Saya mengatakan kalau ubi ini berbunga atau tidak. Ada yang sebagiannya itu menjawabnya tidak. Ada yang sebagiannya menjawab berbunga. Oh dia berbunga kan nanti itu setelah ada bunganya mungkin buah kecil-kecil gitu. Itu yang saya ternyata dari anak-anak yang lebih tadi yang biasanya aktif tetapi tidak dalam konteksnya, ketika saya memberikan pemancing pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang memang mereka mungkin ada di lingkungan kita sekitarnya, tetapi justru itu menjadi diskusi yang sangat menarik itu menurut saya. Memang saya lihat juga itu sangat menarik sebenarnya ya, kemarin apalagi ini kita mengajak anak-anak untuk belajar dari benda-benda atau tumbuhan nyata yang ada di sekitar mereka gitu, langsung mengaktualisasikan materi ya ke dalam tumbuhan-tumbuhan nyata yang mereka bawa ke sekolah gitu. Ini saya rasa juga dapat membuat murid memahami materi yang kita ajarkan. Jadi berikutnya ini terkait dengan kan ada beberapa hal yang sudah saya amati kemarin, salah satunya tadi masalah partisipasi atau keaktifan murid dalam ini ya. Kalau saya lihat kemarin itu tidak terlalu banyak hal yang menjadi kekurangan dari kita di sini mendapatkan kekurangan, tapi kita lihat bagaimana caranya meminimalisir ya. Kalau kita menghilangkan itu tidak bisa gitu ya. Tidak bisa kita misalnya dari 12 murid semuanya aktif sesuai dengan keinginan. Kemudian dari hal-hal tersebut rencana Bu Ayu untuk mengatasi ini ada saya catat kemarin permasalahan yang paling pokok itu adalah masalah keaktifan ya. Kemudian masalah kedisiplinan ketika mereka dalam untuk ini belajar. Jadi ada 2 hal itu kira-kira kedepannya rencana Bu Ayu memperbaiki itu apa? Mungkin
biarkan itu berjalan sesuai dengan ini. Saya tidak mengatakan pendapat ini benar apa salah, tetapi proses itu saya ikuti saja. Nanti ketika di akhirnya lalu saya memberikan penguatan dalam pembelajaran yang sekiranya menurut saya itu ada melakukan kekeliruan. Kemudian dalam harus dilakukan secara berulang-ulang supaya anak ini selalu aktif memberikan pertanyaan yang mematik mereka untuk menjadi penasaran. Itu mungkin saya lakukan. Kemudian terus melakukan diskusi, kemudian dan meminta anak yang lainnya juga memberikan penilaian terhadap kawannya dalam melakukan diskusi itu supaya mereka aktif gitu. Walaupun dalam prosesnya kemarin dalam temannya dalam memberikan penilaian sama temannya masih ada yang tidak objektif, mungkin karena dia merasa oh itu temannya, saya beri penilaian yang berbeda. Saya tekankan bahwa kalian bebas memberikan penilaian apapun terhadap temannya sesuai dengan yang kalian lihat. Mungkin yang terakhir ya, kalau beberapa permasalahan atau mungkin yang disampaikan dalam pembelajaran kemarin, menurut Bu Ayu, apakah diperlukan sumber daya lain yang mendukung pembelajaran ini berikutnya? Kalau diperlukan ada diperlukan kolaborasi sama teman-teman dan bagaimanapun bahwa kita membutuhkan itu dan masukan dan saran itu sangat perlu untuk dalam proses pendidikan. Sesama murid dari murid kedua saya juga dalam proses pembelajaran di akhirnya saya selalu meminta anak-anak itu untuk memberikan pendapatnya bagaimana proses pembelajaran. Ini refleksi ya. Nah, kemarin juga saya lihat dan melakukan refleksi yang baik. Semoga kedepannya kita akan berusaha memberikan refleksi yang benar-benar dapat memantik murid itu untuk mengeluarkan apa yang mereka pahami atau apa yang ingin mereka pahami lebih lanjut gitu. Oke, Bu Ayu, ini mungkin sampai di situ. Secara keseluruhan saya menilai pelaksanaan pembelajaran yang Bu Ayu lakukan kemarin sudah bagus dan diskusinya juga saya lihat sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada satu murid yang belum terlalu aktif di kelompoknya. Tapi memang itu prosesnya, itulah tugas kita ya, untuk membentuk anak ini agar kedepannya lebih berani menyampaikan pendapatnya atau memberikan tanggapan kepada kelompok lain misalnya secara. Terima kasih atas kesempatan Bu Ayu ya.